Masuk ke sesi 3 dari acara ini, yaitu bebas bertanya. Oke, aku akan mengundang, kayaknya udah banyak banget nih yang udah tunjuk tangan sebelum dibuka malah ya gitu ya. Mungkin ya, agak bingung. Oke, mungkin kakak di sana yang bertopi hijau dulu, silakan. Baik, terima kasih. Ini dari pembicara tadi ini Bung Rocky ini berusaha untuk melihat kiri kanan tapi hitam di belakang itu dari Bung Rocky belum lihat ini. Terima kasih Bung Rocky, saya bisa bertetap langsung di sini. Perkenalkan, nama saya Marcelino Pigai. Saya baru alumni dari Universitas Papua. Saya mengikuti kegiatan di tempat ini. Terima kasih untuk Amnesty sudah menghadirkan. Dari pembicaraan dari sudut pandang yang berbeda-beda ini, orang Papua itu sudah pernah mencoba untuk mengkritik dari pertama melalui seni, Arno Lap dan kawan-kawannya berikutan Black Brothers akan ditembak. Nah, dan juga termasuk media. Saya mau sampaikan bahwa kritik dalam konteks Papua itu ada dua bentuk yang hari ini negara pakai. Pertama, pembatasan atas kritik orang Papua dengan undang-undang dan undang-undang. Yang kedua dengan penggunaan kekerasan, senjata dan senjata. Dari sejak tahun 9 baru 9 kali operasi militer. Masa sampai hari ini zamannya Jokowi 4 kali operasi. Menyampaikan pendapat kritik terhadap sejarah masa lalu tentang penggabungan Papua ke dalam Indonesia. Nah, bentuk-bentuk inilah sampai hari ini ada. Ketika saya mulai terhadap 3 poin utama dari sampaikan, media itu hanya menjelaskan tentang fakta, data yang diambil dari narasumber misalnya. Tetapi kenapa sampai hari ini negara Indonesia tidak mau memberikan akses terhadap jurnalis internasional untuk update situasi di Papua? Satu. Kemudian yang kedua, menyangkut dengan fungsi kebijakan. Fungsi kebijakan tadi paling tidak saya menangkap bahwa fungsi kebijakan poin pertamanya adalah memperhatikan apa yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat Papua ketika ada kebijakan keberlanjutan daerah otonomi khusus plus pemekaran daerah otonomi baru adalah kontra, menolak. Buktinya apa? Saya termasuk yang mengkonsolidasi petisi rakyat Papua. Dan terakhir, data yang ditolak itu dicatat melalui kulit kayu. Itu masyarakat adat di Wasior. Itu dengan tangisan air mata, tolong sampaikan ke pusat negara. Itu sampai ini saya tangannya yang saya waktu itu sentuh. Nah, itu dikasih ke Jakarta, katanya Jakarta bersama Mahfud MD bilang hampir 90% ya, kalau tidak salah. Orang Papua menyetujui pemekaran dan otsus itu. Padahal orang Papua sudah. Mungkin langsung ke poin ini aja. Poin itu. Nah, itulah kenapa hari ini kebijakan masih terus dipaksakan. Padahal sesuai dengan tadi penjelasan, ini harusnya kehendak rakyat yang diteruskan. Kemudian poin ketiga tentang Bung Rocky. Bung Rocky tadi sampaikan luar biasa nih. Bung Rocky bilang kalau kritik itu membongkar, bukan membangun. Kita mencoba, orang Papua mencoba membongkar tentang sejarah masa lalu. Penggabungan harus dikelirkan, dijelaskan, diluruskan. Itu yang diutamakan, bukan soal aspal, bukan soal bandar udara, bukan soal pembangunan-pembangunan lain. Inilah yang kita butuhkan. Lalu bagaimana Bung Rocky akan melihat, bisa memberikan respon terhadap ini sekaligus dengan apakah dari pemilihan presiden yang akan datang ini ada orang-orang yang dari cawapres ataupun presiden ini mereka punya
image atau punya pikiran untuk orang Papua, gali tentang sejarah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin karena ini primernya untuk Bang Rocky, silakan Bang Rocky dulu. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh teman-teman di sini ya. Ya itu poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua. Orang Jakarta menggali kekayaan orang Papua untuk dibawa ke Jakarta kan. Tapi saya selalu menganggap bahwa hak sejarah orang Papua, bahkan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, tidak boleh diintervensi oleh orang, bahkan Mahfud MD itu dia berbohong. Apa yang dia bilang? 90% itu hasil survei istana yang menganggap orang Papua mau pemekaran tuh. Orang Papua mau ada penghormatan terhadap identitas dia di situ. Orang Papua menginginkan ada proses politik yang memungkinkan dia mengucapkan self-determination. Kan itu dijamin oleh humanitarian law. Jadi tetap aja lakukan hal semacam itu. Jadi kalau dianggap bahwa pers asing tidak bisa masuk ke Papua, itu pertanda bahwa Papua itu daerah operasi militer. Kan nggak boleh ada daerah operasi militer di dalam masyarakat yang sekarang demokratis tuh. Tapi saya kira itu pasti bocor kemana-mana tuh. Saya berapa kali ketemu orang Papua sama-sama orang Aceh. Papua, aktivis Papua dan aktivis Aceh di restoran-restoran di London, di New York tuh. Dan mereka bicara tentang masa depan Indonesia. Apa masa depan Indonesia? Kalau keadaan sampai sekarang masih soal NKRI harga mati itu. Matinya di harga berapa NKRI itu? Itu masalahnya tuh. Kalau terjadi eskalasi di Cina Selatan, terjadi eskalasi di Pacific Basin, di Indo-Pasifik tuh, berapa jam Indonesia bisa bertahan supaya nggak mati? 14 jam. Begitu misalnya armada ke-7 Amerika jepit Indonesia, yang Okinawa turun ke arah Singapura, yang dari Manila naik ke arah Taiwan tuh, dijepit di situ, Indonesia hanya bisa bertahan 14 jam. Kenapa? Karena import bahan bakar kita masih lewat Cina Selatan, masih lewat Pasifik. Antibiotik untuk puskesmas ibu-ibu yang hamil masih di situ tuh. Jadi kalau terjadi dijepit di situ, lalu Amerika bilang no fly zone, yang berani terbang di atas daerah itu ditembak itu, habis kita. Jadi saya mengerti nasionalisme Papua itu bukan cuma nasionalisme untuk membebaskan diri dari kepungan politik Jakarta, tapi nasionalisme untuk mengatakan kami punya identitas sejarah itu. Jadi kita mesti hargai bahwa dari perspektif hak asasi manusia, setiap etnis, setiap kelompok masyarakat berhak untuk menagih pada negara supaya dia bisa mengekspresikan jalan pikirannya itu. Negara Indonesia itu baru 70 tahun, Papua itu udah 300.000 tahun tuh. Jadi siapa lebih dahulu tuh hak semacam itu. Oke, terima kasih banyak Bang Rocky. Sekarang mungkin aku mau mengundang mungkin dari Mbak Yohana ya untuk menjelaskan terkait dengan peran media. Ya, singkat saja soal akses media. Kalau media asing tidak diberikan akses, saya tidak bisa mewakili itu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara Papua dan akses pemberitaan dan peliputannya, memang sejauh ini Papua itu minim perhatian dari sisi perhatian untuk informasinya. Kenapa begitu? Papua itu sudah ada seperti Mbak Rocky bilang itu dari dulu sebelum Indonesia pun ada. Sampai sekarang masalahnya kurang lebih juga sama itu aja. Tapi dari periode pemerintahan apa yang terjadi? Papua ya gitu-gitu aja. Apa perkembangan konkret bagi manusianya? Ya seperti itu aja. Bahkan kalau dari pengamatan kacamata media, Papua itu baru seksi kalau jelang pemilu. Sebagai bagian alat untuk menarik konstituen di daerah timur, kita akan memperhatikan wilayah timur. Lalu apa konkretnya? Hanya dibangun satu infrastruktur udah selesai. Apa gitu kan? Karena masalah di Papua sampai sekarang menurut saya bukan hanya masalah KKB gitu kan, tapi bagaimana meningkatkan pendidikan, bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Nah, itu yang harusnya benar-benar menjadi tolok ukur gitu kan. Nah, media sendiri ketika mau masuk ke ranah itu bukannya tidak bisa juga ya gitu kan. Tapi karena memang akses gitu kan, akses yang terbatas. Karena apa? Ya banyak faktor sebenarnya. Kalau bicara masalah faktor sih sebenarnya itu banyak. Tapi kan bagaimana media, kalau saya nggak tahu media lain. Tapi kalau misalnya kayak di Metro TV, Papua itu menjadi salah satu prioritas utama juga untuk menjadi agenda setting. Karena ini masalah kesejahteraan masyarakat secara umum. Kenapa? Papua ini belum sepenuhnya sejahtera. Kita mendapatkan informasi dari mana? Otomatis yang berhak untuk kemudian memberikan statement adalah pemerintah. Nah, tapi kan tidak ada tuh statement jelas, formalitas, dan juga selalu ada banyak faktor.
tentu saja kita tidak bisa berandai-andai atau berasumsi. Atau walaupun kita sudah investigasi, kita tidak bisa sampaikan tanpa ada otoritas terkait yang kemudian memang mengakui atau memvalidasi investigasi itu. Jadi harapkan sih ke depan ya siapapun yang menjadi pemimpinnya gitu kan, khusus untuk Papua. Jangan jadikan anak-anak Papua itu hanya sebagai boneka untuk video klip kampanye, Iya. atau mungkin Papua yang mungkin sebenarnya mereka itu politik semata Iya, gitu. Please konkret. Mereka punya hak dasar loh untuk mendapatkan implementasi janji yang diberikan. Itu sih. Oke, makasih Kak Yohana. Dari Kak Afu atau misalnya Kak Amar, Kak Shana atau dokter kita ada yang mau menambahkan kayak satu aja? Oke, silakan Kak Afu. Pertama, semangat terus kakak dari Papua. Mungkin aku mau masuk dari angle pemilu ini dan pendidikan politik ya. Jadi salah satu temuan kami, karena kami di Bijak Memilih bikin roadshow kolaborasi dengan komunitas di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu yang paling miris itu yang kita sering dengar adalah kemarin dari Sulawesi, dari Makassar. Jadi orang muda di sana bilang sebenarnya nggak ngaruh vote kami itu kayak gimana gitu. Karena semuanya itu ditentukan oleh Pulau Jawa anyway. Jadi kalau kita ngomongin presiden atau wakil presiden seperti apa yang dipilih itu, memang ada ketimpangan dari bagaimana kita menghitung proporsionalitas jumlah suara dan keterwakilan DPR secara persebaran dapil gitu ya. Sebagai statistik saja di Papua itu ada 7 dapil dan diwakili oleh 45 kursi di DPR dibandingkan dengan rest of 500 sampai 600 kursi gitu. Bayangkan satu pulau sebesar itu keterwakilannya sangat kecil sebenarnya. Jadi ada, kalau kita ngomongin demokrasi yang representatif secara benar-benar tadi, ada hak untuk punya identitas sendiri, punya keterwakilan opini atau preferensi secara nasional misalnya, gimana mau diwakili kalau secara persebaran dapil dan kursi di DPR saja sedikit sekali keterwakilannya, mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Afu. Mungkin aku move dulu ke sebelah sini. Ada yang mau bertanya? Oke.